Tapi ketika kita sudah cukup umur, sudah balik, maka kita harus mencari tentang Islam. Maka kita harus belajar kayak begini, ngaji, Pak. Kita ngerti sholat. Kalau ditanya dari mulai kapan sholat, dari kecil, ya. Dari kecil. Coba kalau dites sholat kita, Pak, dari mulai takbir sampai salam, bacaannya saja. Padahal sholat dari kecil tuh, Pak. Coba deh kita renungin, apakah bacaan sholat kita dari mulai takbir sampai salam kita paham? Kita bisa dulu lah, bacaannya benar nggak? Kita lihat tuntunan sholat, ada buku tuntunan sholat, ya, sesuai nggak ya bacaan saya ini? Apa cuman karena ngaji denger aja, jadi imam baca baru saya kedengeran, itu pun ya hafal karena didengerin gitu. Hamil istri. Kalau kuasa Allah seluruh pengurus masjid, jamaah masjid yang dimuliakan Allah, juga Bapak RT, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, keberkahan untuk bisa memimpin warganya agar terus beribadah dan meningkatkan, memakmurkan masjid kita Al-Hidayah. Dan alhamdulillah saya bersyukur menjadi bagian salah satu, yaitu kita sama-sama memakmurkan Masjid Al-Hidayah Jati Jajar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut pengajian kita sudah mulai pakai kitab. Ini kitab Riyadhus Shalihin. Nanti penjelasannya mah kita karena waktunya sedikit, kita ngaji ini nggak perlu banyak. Makanya nanti kita aji nih bab tentang masalah ikhlas. Ini mencakup semua daripada apa yang kita aji sebenarnya. Jadi ngaji itu nggak perlu banyak, nggak perlu lama. Yang penting Allah melihat keistiqomahan kita. Ada yang ngaji sampai 3-4 jam, setahun menghilang, ya. Karena terlalu lama zikirnya, terlalu lama pengajiannya. Kita sedikit saja, yang penting biar watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Sebelum kita lanjut pengajian, untuk nyari berkah, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini kita niatkan agar ketua masjid, pengurus masjid, imam masjid, ya, yang terus memakmurkan masjid, khususon para jamaah, juga para warga, para RT, RW, mudah-mudahan diberi kesehatan, keberkahan, selalu memakmurkan masjid. Juga para donatur yang terus menyumbang masjid ini dalam kegiatan-kegiatan apapun yang terselenggara di masjid ini, mudah-mudahan rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kitab yang kita aji ini, kitab Riyadhus Shalihin, dari malam pertama ini sampai dengan Allah nanti, memang betul-betul berikan waktu untuk kita terus menggali ilmu Allah. Maka mudah-mudahan ilmu ini berkah barokah buat kita dan keluarga kita. Ala hadiniyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, kenapa nih? Tukar coba. Tes. Sama ya. Ininya kali ya. Nah, dah. Jadi kalau Bapak lihat kok ustadznya agak pucet ya. Saya ini seminggu Pak baru keluar rumah tadi. Ya, jadi malam Rebo 2 minggu yang lalu setelah pengajian dari sini,
Saya sampai jam 12 gitu ya, sampai jam 12 malam pulang. Besoknya saya ngobatin 3 titik, 3 tempat, ketua masjid, terus bendahara masjid di tol Cibubur tuh sampai tengah malam. Terus hari Kemisnya sampai tengah malam lagi saya ngobatin lagi. Hari Jumatnya ba'da khotib saya juga ngobatin sampai malam lagi. Sabtu paginya berangkat ke Pondok Indah, ngobatin sampai dengan sore. Sorenya ikut maulid, berangkat ke Munasa Sukmajaya sama wakil wali kota sampai jam setengah 3 pagi. Setengah 3 pagi saya pulang ke rumah. Sampai rumah hanya sekedar ganti baju, lalu berangkat lagi jam 3 subuh, jam 4 subuh ke Masjid Al-Madinah, tempat saya khotib Jumat, mengadakan maulid Nabi subuh keliling beserta salah satu penasehat Masjid Az-Zikra, ketua aliansi Pakistan, Kiai Ferry Nur. Sampai situ sampai jam 8 saya ditarik lagi sama ketua Masjid Jami Al-Mu'min dan ketua Masjid Jami Al-Qawi. Mereka pengen mengadakan podcast tanya jawab tentang masalah hikmah. Sampai siangnya saya pulang ke rumah sebentar, istirahat 1 jam. 2 hari itu Pak saya nggak tidur Pak. Terus pulang ke rumah 1 jam tidur, ba'da asar ngobatin lagi keluar. Ada ibu-ibu mertua ketua masjid, dia sakit stadium 2. Alhamdulillah kita sudah tanganin sampai maghribnya saya isanya berjamaah di Masjid Jami At-Taufik. Lalu ketua masjid melihat saya udah di belakang tuh sholat, cuman mau hadir aja, ditarik lagi sampai malam. Itu hari Minggu. Senin paginya masih kondisi goyang, sebenarnya sudah lelah. Saya diundang lagi sama MUI untuk acara hari Minggu kemarin di GDC Pak. Di GDC itu kalau Bapak ikut acara Pakistan tuh, majelis zikir saya termasuk sayanya salah satu menjadi panitia acara, tapi saya tidak bisa hadir karena tidak bisa bangun Pak. Jadi hari Senin saya masih terkapar di rumah kemarin Pak. Tapi alhamdulillah dengan doa bapak-bapak salah satunya saya bisa hadir, bawa motor keluar rumah pertama kalinya. Pengobatan saya liburkan 1 minggu. Jadi hari Senin tuh saya sama MUI, terus siangnya sama ketua formula, lalu ketemu ketua sama di markas PA 212 di Sawangan, Masjid Pondok Pesantren Al-Maunah, lalu ketemu dengan ketua LPD KDI, jadi ketua Mubalik Indonesia, sampai dengan tengah malam. Masih diundang lagi datang ke rumah ketua masjid untuk mendapatkan sorban. Jadi saya diberikan hadiah sorban oleh beliau itu hampir jam 10 malam. Pulang besok paginya saya jatuh terkapar hari Selasa. Fikir saya hari Selasa itu malam Rebo itu kajian. Saya WA Ustaz Sutrisno, Ustaz saya nggak bisa ngajar malam Rebo kemarin, padahal memang malam Rebo kemarin libur. Jadi Selasa, Rabu saya terkapar 2 hari itu nggak ada kabar. Kemisnya pagi-pagi saya masih sakit tipes. Sebenarnya sakit saya itu sakit tahunan Pak. Setiap tahun saya pasti seminggu itu menghilang. Itu kunci utama saya, tidak berobat kemana-mana. Ya, saya di rumah saja istirahat. Ya, bahkan makan aja enggak. Seminggu saya enggak makan Pak. Jadi enggak ada makanan masuk. Akhirnya pagi-pagi sekitar jam 10-an dokter datang ke rumah saya. Dokter yang biasa bersama saya. Terus dia maksa saya minum obat. Dari situ akhirnya sampai jam 2 pagi tamu datang. Akhirnya hari Kamis tuh Pak. Hari Jumat saya ngedrop lagi. Termasuk Ustaz Sutrisno datang ke rumah saya. Ya, Ustaz Sutrisno tahu ada tamu-tamu datang ke rumah saya. Ketua masjid datang, para ustadz datang, jamaah datang sampai jam 2 pagi. Padahal kondisi saya masih sakit gitu. Makanya saya kalau sakit lebih baik tidak bikin status, saya kunci pintu. Nanti kalau udah sehat baru saya berkabar gitu. Karena kalau saya bikin status, ya orang pada datang nggak bisa istirahat malah. Gitu. Jadi saya, alhamdulillah Pak, ini baru bisa bawa motor tadi. Alhamdulillah dengan niat mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita benar-benar terjaga oleh Allah. Jadi betul-betul kita nikmat sehat itu kita rasakan ketika kita jatuh sakit.
Kok Ustadz bisa sakit? Ya iyalah manusia ya. Fir'aun aja, Fir'aun yang dikasih kekuasaan, dikasih kehebatan oleh Allah sempat sakit Pak, cuman sakitnya memang lama. Kayak misalkan dia mungkin buang air besarnya setahun sekali gitu. Itu Fir'aun ya. Jadi makanya alhamdulillah Pak, dengan Fatihah tadi yang kita baca mudah-mudahan berkah. Saya tadinya istri saya bilang izin dulu aja Pak, nanti malam Rabu depan gantinya malam Rabu ini. Tapi alhamdulillah saya bismillah, ketika nyalahin motor agak susah karena seminggu nggak dinyala-nyalain, diselah ternyata bisa. Ya alhamdulillah berkah silaturahim. Karena kalau saya sudah mulai begini ya besok sudah mulai datang ke rumah orang-orang ya. Mudah-mudahan lah kita diberi kesehatan. Yang kedua ujian saya selain sakit adalah YouTube saya Pak, dari 2011 udah 1000 lebih ya video-video ceramah, bahkan beberapa ceramah yang di Al Hidayah ini sudah banyak yang nonton masjid-masjid di Depok, pengen mengikuti program kita Pak tentang zakat itu, ternyata hilang Pak. Jadi YouTube saya, channel YouTube saya dihapus sama YouTube. Ini lagi dibantu sama beberapa rekan saya, beberapa sahabat ponakan ya, untuk komplain, untuk banding. Karena bukan permasalahan subscribernya mau dihilangin, gak jadi masalah, tapi kenangan kita dakwah dari 2011 ya, dakwah saya di Priuk, dakwah kemana-mana gitu kan, itu kenangan-kenangan dakwah kita yang hilang gitu. Jadi ya nggak apa-apa, kita mulai dari awal lagi ya, kita mulai dakwah. Itu semua segala sesuatu kan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita nggak punya apa-apa dan pasti kembali, nggak bakal bawa apa-apa. Kita masuk ya Pak, ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan dan keadaan yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah ini bab tentang ikhlas. Ayatnya surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang pertama Allah mengingatkan di surat Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi kita ini kan sudah jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan para manusia untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Nah ibadahnya seperti apa? Apakah sekedar waktunya azan sholat, waktunya bulan Ramadan puasa, waktunya orang malam datang ke masjid taraweh ikutan? Bukan itu Pak. Jadi makanya Islam kita jangan Islam walaupun masih kecil, oke lah kita mengikuti ya. Islam kita ikut-ikutan karena kita masih kecil, ikutin orang tua kita, ikutin kakak kelas kita gitu. Tapi ketika kita sudah cukup umur, sudah balik, maka kita harus mencari tentang Islam. Maka kita harus belajar kayak begini, ngaji Pak. Kita ngerti sholat, kalau ditanya dari mulai kapan sholat, dari kecil ya, dari kecil. Coba kalau dites sholat kita Pak, dari mulai takbir sampai salam bacaannya saja, padahal sholat dari kecil tuh Pak. Coba deh kita renungin, apakah bacaan sholat kita dari mulai takbir sampai salam kita paham? Kita bisa dulu lah bacaannya benar nggak? Kita lihat tuntunan sholat, ada buku tuntunan sholat ya, sesuai nggak ya bacaan saya ini? Apa cuman karena ngaji denger aja, jadi imam baca baru saya kedengeran, itu pun ya hafal karena didengerin gitu. Makanya saat sudah balik ya, sudah mukhlisin, sudah di apa kriteria keikhlasan. Kalau kita sudah ikhlas, sudah pasrah, maka kita sudah pasrahkan diri kita ini. Ketika kita dikasih hidup sama Allah, maka kita harus berbakti kepada Allah. Kalau Allah kasih kita mata, maka kita harus konsekuensi. Nih mata kita dikasih nikmat, maka kita jaga mata kita untuk
juga beribadah kepada Allah, sholat malam, zikir, segala macam. Ya. Jadi apa yang Allah beri harus kita perhitungkan untuk tanda bakti kita kepada Allah. Allah tidak butuh Pak ya, tidak butuh apapun bentuk ibadah dari kita. Ibadah yang kita lakukan itu untuk diri kita. Jadi gitu kata Allah, sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan hanif. Ya. Hanif itu apa? Jadi kita beribadah itu dengan tauhid, dengan hukum keyakinan, bukan atas dasar ikut-ikutan. Makanya kenapa mu'alaf yang benar ya, mu'alaf itu ada dua. Ada mu'alaf setelah mu'alaf karena dia mungkin mu'alafnya itu karena menikah. Ya, karena dia mau menikah terus akhirnya dia mu'alaf. Ya, itu rata-rata ya belum tentu juga, ada juga orang yang soleh setelah menikahnya ya. Tapi kalau diniatkan mu'alafnya itu karena benar-benar dapat hidayah sama Allah, biasanya Pak dia lebih rajin ibadahnya daripada kita yang sudah Islam dari lahir. Ya, Umar bin Khattab tuh dapat hidayahnya ketika adik perempuannya baca Quran. Dulu terkenal luar biasa Umar bin Khattab. Ya. Pembunuh yang amat sangat kejam. Bahkan anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Itu Umar bin Khattab. Tapi beliau dapat hidayah karena adik perempuannya baca surat Al-Quran. Nah dari situlah dia menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Makanya orang-orang yang mu'alaf itu zaman dulu tuh luar biasa mu'alafnya. Dia hanif, mengerjakan sesuatu itu betul-betul total ya. Dan kuncinya apa? Kalau pengen dapat agama yang lurus, Islam yang lurus itu seperti apa? Dua hal yang paling utama kata Allah. Yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, Tuhan. Itu selalu nyambung Pak. Kalau ayat Al-Quran aqimis shalah wa ati'uz zakah, itu dia nyambung berdampingan. Kalau orang sholat dia harus zakat gitu. Karena sholat tuh hablum minallah, kalau zakat hablum minan nas gitu. Jadi kalau kita yakin ibadah kita kepada Allah, maka yakin juga ketika Allah kasih rezeki buat kita, ada hak yang harus kita sebarkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Jadi makanya dua kunci itu Pak ya. Kalau pengen kita hidup yang lurus, dua jalan ini yang paling utama tuh Pak. Yang lain-lainnya bonus dah. Puasa bonus ya, haji bonus. Tapi yang paling utama dua, sholat dan zakat. Kalau orang tuh udah dua jalanin tuh, sholatnya bagus, zakatnya baik, maka Pak insya Allah dia akan baik di pandangan manusia, dia akan baik di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ayat selanjutnya surat Al-Hajj. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging onta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Nah itu tadi Pak. Jadi nggak usah lihat besarnya. Ustadz saya mah zakat, saya punya jamaah Pak. Kalau nggak salah Ustadz Sutrisno ada nggak waktu pas ada caleg ngasih speaker ke rumah saya tuh, ada ya yang bawa speakernya tuh. Nah itu dia tuh tukang donat ya. Itu zakat malnya paling awal-awal 25.000, 30.000, 50.000 ya, bahkan pernah sampai 500.000 sebulan. Nah saya bilang jangan lihat besar kecilnya. Yang namanya apa yang kita keluarkan itu Allah tidak melihat besarnya. Kita mau ngasih ke Masjid Al-Hidayah tiap hari, misalkan subuh-subuh habis mau sholat subuh selalu ngantongin 10.000 misalkan ya, kita kasih, atau 5.000 lah, nggak usah gede-gede, 5.000 anggap. Kita kan dulu tiap hari Pak dikasih jajan sama orang tua Pak ya. Waktu Bapak punya orang tua, waktu kita masih SD Pak ya, atau enggak SD lah, kita belum sekolah,
tiap hari nilainya kalau sekarang mungkin 5.000 lah. Kalau dulu mungkin 500 atau 50 perak gitu ya. Nah 5.000 rupiah tuh kita dikasih sama orang tua Pak. Sekarang kita mau balas nih ke orang tua Pak, tapi orang tua nggak ada. Orang tua udah meninggal. Kita mau balas ngasih jajan gitu, seperti orang tua kita ngasih jajan ke kita. Bagaimana caranya Pak? Salah satu bentuknya adalah Bapak kasih jajan tiap hari, sodako subuh, sodako pagi itu Pak. Ya, masukin nih, ini adalah kendaraan Masjid Al Hidayah ini kendaraan Bapak mau niatin apapun nyampe lewat masjid ini. Niatin masukin kotak amal. Ya, mau ada yang tahu nggak ada yang tahu, itu urusan kita dengan Allah lah, itu bab ria nanti ya. Itu hanya kita dan orang itu mah sengaja ngasih lihat ya sama orang kalau masukin kotak gitu ya. Bisa jadi niatnya biar memancing yang lain. Jadi urusan masalah ikhlas atau tidak mah itu urusan kita sama Allah. Masukin tiap subuh 5.000, niatin ya Allah, ini buat jajan orang tua saya. Allah lebih tahu. Ya. Gitu Pak. Nanti siapa tahu ketika kita meninggal, anak-anak kita pun ngasih. Karena kita juga butuh bekal Pak. Di akhirat itu kita butuh bekal. Di makam itu, di kuburan kita sampai nunggu kiamat, kita juga butuh kan nikmat kubur. Kita juga butuh nih lagi, lagi pengen nih kayak di dunia minum es kelapa ya. Es kelapa hijau lagi ya, kalau namanya habis sakit tipes enak tuh Ustaz, habis isya misalkan ya. Kelapa hijau seger itu. Wah pengen nih, tapi mau nyari di mana? Saya udah di alam kubur kan. Nah itu akan datang Pak. Entah dia pakai apa baju GoFood gitu ya. Zaman nggak tahu lah dia di alam gaib itu. Ini dari siapa? Dari anakmu. Tadi anakmu ngasih jajan subuh ke masjid Jati Jajar, tuh Pak. Coba bayangin Pak. Jadi hal-hal sederhana yang kita lakukan ternyata efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa. Jadi tadi malam jam 9:30 saya benar-benar lapar Pak, karena seminggu saya nggak makan. Jadi makan buah aja, dari Ustadz Sutrisno bawa buah saya makan. Ada yang ngirimin ketua masjid Al-Qawi itu semangka saya makan. Nah kalau buah saya masih masuk. Kalau nasi keluar lagi, bubur aja keluar. Selama seminggu saya nggak makan. Ya. Nah pas tadi malam lapar Pak, udah malam, istri udah tidur ya, mau keluar belum kuat gitu, mau telepon jamaah takut pada ganggu, padahal kalau saya telepon pasti datang. Tiba-tiba 2 orang datang, assalamualaikum. Jadi dia tukang dagang gitu. Nah nanti besok malam dia ke rumah nih berobat nih adiknya. Bawa apa Pak? Pepes ikan mas. Coba bayangin tuh Pak. Ya, namanya orang lagi sakit dikasih pepes kesukaan lagi ikan mas. Akhirnya makan saya Pak, walaupun cuma 4 suap 5 suap gitu, bisa masuk nasi itu. Jadi inilah berkah dari Allah, bahwasanya pertolongan datang bagaimana kalau kita sering nyimpen gitu, sering nabung. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi kalau Bapak sering nabur sekarang nih, sering nanam ya, nggak usah mikirin nanti ngambil hasilnya kapan Pak. Urusan Allah dah, nanam kebaikan aja dulu. Ya, nanti tiba-tiba Bapak di alam kubur, ada yang ngasih saya ini nih. Contoh kayak di Mekah, kalau Bapak umroh kan banyak cerita begitu tuh teman. Kalau di umroh mah, kalau di Mekah tuh apa yang kita lakukan di Indonesia di rumah itu akan dijawab di sana kan gitu rata-rata. Ya makanya orang juga banyak yang takut mau berangkat umroh. Aduh dosa saya masih banyak takutnya kan gitu. Nggak usah takut Pak, insya Allah ya dilebur malah dosa kita kan. Nah ada orang yang lupa dia melakukan suatu kebaikan, ternyata Allah balas dan diingatkan nama Allah gitu. Oh dia dulu pernah menolong orang lain dan diberi pertolongan yang sama di Mekah nanti. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Makanya Allah tidak melihat banyaknya yang kita tolong, pemberian yang kita bantu sama orang, tapi Allah melihat daripada keikhlasannya. Ikhlasan bagi Allah itu urusan Allah ya. Surat Ali Imran, Qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamhullah. Katakanlah Muhammad, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu
atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahuinya. Jadi orang-orang yang mau beramal, mau di hatinya itu disembunyikan biar orang lain nggak tahu gitu ya, itu Allah tahu. Atau pengen dilihat orang juga, Allah tahu gitu. Jadi makanya ya memang berat Pak. Kadang kita kalau pengen menyumbang, kan manusia itu apa sih Pak yang dicari? Makanya kenapa nih hari ini kan hari kampanye pertama ya, politik ya. Ini kenapa orang banyak berjubel ya, pengen jadi caleg. Saya alhamdulillah Pak, ini belum saya respon nih, Pak Wakil Wali Kota memesan minyak Al-Hikmah. Malam minggu waktu saya maulid Nabi itu sama Pak Wakil nyamperin saya, Ustadz, saya pesen dong minyak Al-Hikmah, stiker foto saya, kata beliau kan. Nah ini saya lagi proses, jadi saya belum pegang sama sekali, tapi alhamdulillah bahan selama saya sakit saya udah pesen, jadi bahan sudah nyampe tuh. Minyak zaitunnya sudah, habatus saudanya sudah, botolnya sudah, minyak serainya sudah, minyak kayu putih orinya sudah, minyak zikir sudah ada. Tinggal di rakitnya itu, dikerjainnya itu yang lebih berat daripada bahannya gitu ya. Ini pesen Pak Wakil, tapi foto beliau aja, ketua DPD PKS gitu. Ya mudah-mudahan sih ini awal ya, dia cocok minyaknya kata beliau, kan udah setahun beliau pakai minyak tuh. Ternyata beliau nyamperin saya habis maulid, Ustadz saya pesen dong Ustadz minyak saya, minyak Ustadz, tapi pakai stiker foto saya. Udah saya desain, udah di ACC, oke. Nanti kalau dijadi paling saya bawa ke wali kota, ke wakil wali kota. Tapi kondisi saya belum saya kabarin Pak Wakil karena memang kondisinya ngedrop gitu ya. Mudah-mudahan kayaknya sih seluruh caleg mudah-mudahan diwajibin ya pakai stiker minyak Al-Hikmah ya. Kalau ada 100 caleg dari PKS kan sedepok, satu orang 1000, udah 100.000 tuh pakai minyak Al-Hikmah Pak, biar segera jadi pesantren Hudurul Qalbi ya. Itu. Jadi ini yang terjadi kalau kita mengajak orang lain baik atau memberikan seseorang itu kebaikan, ini niatnya baik apa enggak, niatnya tulus apa enggak, itu mah nggak usah dipikirin Pak, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau ini kan caleg kan pasti kalau ngasih kan pasti ada ininya dong, take and give kan gitu ya. Ya nggak apa-apa, dapat pahala nggak usah dia, insya Allah kita positif aja lah. Kan yang ngatur pahala mah Allah bukan kita. Anggap aja iya dia dapat kebaikan karena dia ngasih kebaikan kan gitu. Saya kemarin kan waktu Ustadz Sutrisno datang tuh ada yang ngasih mic ya, speaker aktif dari Demokrat. Yang ngasih ya udah saya terima. Namanya ngasih buat majelis zikir kan. Jadi kalau Ustadz Sutrisno mau pakai aja bawa, kalau buat pengajian mah. Cuman ngambilnya susah, jauh. Ya, itu saya dikasih kemarin, kasih ya, terima aja. Kalau kondisi sakit saya tuh, yang nerima tukang donat tuh Muaz tuh. Nah jadi masalah dia, saat dia pasti kan ngasihnya nggak ikhlas tuh. Kita nggak tahu ukuran ikhlas mah. Ukuran ikhlas mah ukuran kita dengan Allah, ukuran yang ngasih dengan Allah. Jadi kalau ada yang ngasih ke masjid, terima aja. Ke RT ya, PRT mana PRT? Nah, PRT kalau ada yang ngasih bantuan, terima aja buat warga ya, terutama buat ustadz-ustadznya. Nah terima tuh ya, masalah milih kan urusan kita nanti gitu, nggak apa-apa ya. Boleh nggak ustadz? Boleh, halal, tapi juga jangan disuruh kamu ambil duitnya tapi nggak usah pilih, jangan. Kan masing-masing punya pilihan kan gitu. Jadi mau milih silahkan, mau enggak juga silahkan ya. Yang penting kan kita semua yang calon ini adalah putra terbaik dari lingkungan kita, dari warga kita. Mulai kita support, kita doakan, mudah-mudahan salah satu yang nyalek, salah satu yang terpilih, mudah-mudahan nanti dia dapat hidayah sama Allah, dia bisa betul-betul menjawab apa yang dia wacanakan. Jadi menjalankan apa yang dia niatkan. Urusan itu mah nanti sama Allah dia mah. Ya, yang penting kita berusaha husnudzon. Kita mah manusia itu aja, Pak. Makanya dalam kajian ikhlas ini Pak, ikhlas ini susah ngukurnya Pak. Dalam ibadah saja, sholat, mencari keikhlasan dari mana Pak ukurannya?
ada. Itu hanya Allah. Jadi makanya ikhlas itu, aduh, itu mah udah ukuran Allah dah. Jadi makanya harus ikhlas dong kalau ngasih. Dia sendiri nggak tahu ukuran ikhlas itu bagaimana. Katanya kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Ya, seperti yang saya ceritakan itu Pak, ngasih uang malam-malam ya ke jalanan, ternyata salah ngasih. Dia pengen ngikutin apa yang Rasul ajarkan, ikhlas, memberi tangan kanan, tangan kiri nggak usah tahu. Tapi konsep ikhlas itu nggak seperti itu. Konsep ikhlas itu artinya apa sih? Pasrah. Berarti apa? Ya udah, kita pasrahkan aja. Kita berbuat yang baik, kita berbuat sebaik mungkin. Nanti urusannya urusan Allah. Jadi RT berusaha nih, Pak RT berusaha, saya akan membuat warga saya semakin kompak nih. Salah satunya, ayo kita ajak pengajian malam Rebo 2 minggu sekali. Ini alhamdulillah semakin banyak nih kan. Tanpa dukungan dan support Pak RT berat. Ulama dan umaro kalau udah bersatu Pak, singa wilayah dah. Gitu. Pak RT juga nggak sulit ketika ada acara, manggil orang udah gampang, biasa ketemu di malam Rebo pengajian. Gitu. Jadi Ustadz Sutrisno juga mau ngundang tahlilan, tinggal ngontek Pak RT bawa warga, itulah enak, sinergi itu. Kalau udah ulama dan umaronya bersinergi, kompak, pasrah kita pasrahkan ke Allah. Yang pertama adalah strategi. Jadi kalau sholat nih Pak, sholat, yang penting kita sudah gugurkan semua kewajiban kita. Pertama apa? Kita cari tempat ibadahnya yang bersih. Nah ini masjid bersih udah. Terus kedua, diri kitanya bersihkan dengan apa? Dengan wudu, pakaian yang bersih. Ya, kita wudu yang benar, lalu kita menghadap kiblat, ada imam, ada makmum, bertakbir kita ke Allah, Allahu Akbar, lupakan semua. Selesai salam, sholat saya diterima nggak ya? Itu urusan Allah deh. Ya. Yang penting kita belajar tetap perlu. Belajar sholat yang baik tetap perlu. Nanti kita pelan-pelan. Nanti ada bahasan tentang fikih, tentang sholat, ya kita bahas pelan-pelan Pak, tentang sholat juga. Ya, yang paling utama adalah yang pesan Allah, kalau kita melakukan sesuatu, Allah tahu hati kita bagaimana. Jadi makanya hati-hati dijaga Pak, kalau kita melakukan sesuatu, maka kita harus bersihkan niat. Ya, sedikit lagi sambil menunggu Isya. Nah nanti tentang hadis tentang ikhlas yang panjang, ini mungkin 2 minggu yang akan datang. Ini panjang sekali Pak hadisnya, tapi hadisnya populer. Hadisnya nanti kita bisa jabarkan secara runut. Hadisnya ini bisa kita tahu, oh hadis tentang niat itu seperti ini, ikhlas dan niat. Ya, jadi ikhlas itu patokannya kepada niat. Jadi kuncinya kalau mau ikhlas tuh bersihkan niat tuh, luruskan niat. Jadi kalau kita niatnya udah baik, maka insya Allah Allah mengatur hasil sisa perjalanan kita menjadi baik. Ya. Nah, sekarang sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Ayo, yang bertanya saya kasih minyak nih. Kemarin kan saya nanya. Ayo, ini sebentar lagi minyaknya, ada stiker Pak Wakil Wali Kota. Pak, ada yang mau bertanya? Saya kasih minyak nih. Nanya tuh, bukan jawab. Kalau jawab lebih susah. Ayo Pak, nanya apa aja? Ayo, kalau bisa jawab saya jawab. Kalau nggak bisa jawab nanti Ustadz Sutrisno yang jawab. Ayo Pak, ada yang mau nanya nggak? Masalah ikhlas nih khususnya nih. Yang kita bahas masalah ikhlas. Ayo, ayo, keburu Isa ntar saya kantongin lagi minyaknya. Ayo Pak. Mau ditanya? Mau ditanya Pak? Ayo, ada mau nanya nggak? Nggak apa-apa, ayo. Ayo, jangan malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tentang ikhlas. Jadi kita kadang-kadang orang
akan berbanyak sesuatu, terus hingga sholat kita seakan-akan tidak ikhlas menurut kita. Itu gimana Pak? Iya, nah, nih hadiahnya gak jauh-jauh masih ya. Alhamdulillah. Jadi tenang, walaupun stikernya Pak Wakil tetap harga sama. Malah Pak Wakil dapat diskon khusus ya, karena saya juga sosok beliau baiklah. Ya semua sosok baik, calon-calon wali kota baik semua. Jadi kita kembali, kalau kita sholat sudah merasa ikhlas tapi ternyata kok ada yang kurang gitu Pak ya. Kayaknya ada yang kurang ikhlas, ada yang kurang dalam niat kita gitu. Jadi pertama apa? Kita terus sempurnakan, kita terus belajar. Kan saya bilang tadi, dalam sholat kita belajar dari mulai takbir sampai mulai salam bacaannya dulu Pak. Kalau kita sudah merasa bacaan sholat dari kecil sudah tahu, sudah benar, nah kita pahami maknanya. Jadi ketika kita baca bacaan sholat tuh nggak kemana-mana pikirannya, tapi sudah berusaha kita sholat ikhlas, nggak mikirin apa-apa, tapi masih kepikiran. Biasanya begitu Pak, itu pasti. Kan ingat nggak cerita Sayyidina Ali ditawarin sorban sama Rasul kan? Habis sholat langsung ditanya, nggak pakai zikir, warna apa Ali? Merah apa hijau? Gitu ya. Langsung disebut sama Ali, merah ya Rasul. Jadi langsung gitu. Nah itulah orang kalau lagi sholat pasti ingat sesuatu Pak. Itu wajar. Jadi kita berusaha aja terus. Urusan masalah ikhlas kan urusan Allah nanti. Urusan masalah niat urusan Allah. Yang penting kita sempurnakan apa yang kita mulai. Dengan cara apa? Berusaha. Makanya kalau Imam Asy-Syafi'i itu lebih hati-hati Pak. Ya, ini Imam Syafi'i, bukan berarti imam yang lain tuh salah, enggak. Ada hukum-hukumnya, ilmu-ilmunya. Jadi Imam Hanafi itu gurunya Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i gurunya Imam Hambali. Jadi kalau kita memakai di Asia ini rata-rata Imam Asy-Syafi'i, tapi ada saudara kita memakai Imam Malik, kita nggak boleh mengatakan itu tidak sah. Kenapa? Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Itu. Atau ada saudara-saudara kita memakai Imam Hambali. Imam Hambali itu muridnya. Bahkan setiap Imam Hambali sholat dalam sujud terakhirnya sampai meninggal dunia, Imam Hambali doanya apa? Salah satunya mendoakan Imam Asy-Syafi'i. Jadi imam-imam besar itu saling mendoakan, saling takzim. Cuman para pengikutnya aja pada ribut. Nah, Imam Asy-Syafi'i ini terkenal sangat kehati-hatiannya. Ini diakui oleh Imam Hambali dan diakui oleh gurunya Imam Maliki. Kayak konsep masalah rezeki, Pak. Kalau kata Imam Malik, konsep rezeki itu apa konsepnya? Konsepnya itu mau kita duduk diem di rumah, kalau memang Allah mengasih rezeki, datang rezeki. Itu kata konsep Imam Malik. Ya benar terjadi Pak. Saya di rumah aja, ya asal buka pintu orang datang ke rumah ada aja rezeki. Rezeki itu kan macam-macam ya, nggak harus uang. Nah, tapi kalau konsepnya Imam Asy-Syafi'i enggak, mesti ikhtiar dulu baru dapat rezeki. Contohnya gimana kata Imam Malik? Nah, contohnya datanglah nih Imam Asy-Syafi'i keluar tuh, pergi dia dari rumah gurunya, akhirnya dia membantu orang lain bersihkan ladang, akhirnya dapatlah dia buah apel beberapa kantong ya, karena dia habis kerja kan bantuin pekarangan orang yang punya kebun apel. Nah, langsung dia pengen nunjukin nih guru, nah ya kan, nih guru Imam Malik, saya tunjukkan nih, ini saya dapat apel beberapa kantong karena saya ikhtiar, saya kerja dulu baru saya dapat rezeki ya. Ini konsep Imam Asy-Syafi'i ya. Oh begitu kata Imam Malik. Terus ini ada berapa kantong? Buat kamu semua, saya nggak dikasih. Oh iya, ini buat guru. Nah ini konsep saya nggak kerja tapi saya dapat apel juga kan gitu. Jadi apa? Dua-duanya benar. Jadi konsep rezeki itu Pak, bisa jadi kita cari baru dia dapat, bisa jadi min haitsu la yahtasib. Kan konsep rezeki gitu. Jadi apa?
Intinya perbedaan pandangan Imam Asy-Syafi'i dengan gurunya tidak ada yang menyalahkan, saling menyalahkan. Siapa yang salah? Nggak ada. Siapa yang benar? Dua-duanya benar. Gitu. Nah, konsep masalah sholat Imam Asy-Syafi'i itu hati-hati, maka dia membacakan niat. Nawaitu usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ya, disebutkan walaupun hanya cukup didengar oleh kuping sendiri. Ya, jadi kalau mazhab yang lain datang langsung takbir sah. Jadi kita juga nggak boleh nyalahin saudara kita yang datang nggak pakai usolli langsung takbir. Wah, salah tuh dia. Niat apa dia tuh sholat nggak pakai baca niat? Niat itu di hati dia datang ke masjid mau sholat asar aja, dalam pendapat Imam Hambali itu sah. Jadi kita nggak boleh menyalahkan saudara kita. Tapi Imam Asy-Syafi'i kehati-hatiannya tinggi. Makanya walaupun dia udah niat wudu datang ke masjid untuk sholat maghrib, tapi ketika sudah menghadap kiblat nih, usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allah. Nah, masih baca Allahnya aja, Pak. Lo-nya kan panjang tuh. Allah. Kalau Imam Syafi'i pasti panjang tuh. Kalau mazhab imam lain Allahu Akbar. Cepat. Ya, takbirnya. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i rata-rata agak dipanjangin. Allah, karena memang huruf bacaan takbir kalau di Safinatun Najah itu la-nya, lam jalalahnya memang agak berapa harokat. Tapi di samping itu ketika Allah itu diniatkan kembali itu Pak, niat sholat maghrib tadi dalam hati sambil dibaca Allah, niat saya sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala makmuman. Tuh. Bayangan Pak, Imam Syafi'i mah udah niat mau ke masjid udah pasti sholat maghrib, terus niatnya dibaca nawaitu usolli fardhul maghribi, ketika takbir Allah masih dibaca niat tuh 3 kali itu, saking kehati-hatian Imam Asy-Syafi'i. Setelah itu sudah benar-benar kita berusaha niatnya benar-benar sampai Allahu Akbar, pas imam baca bacaannya imamnya baca surat ini lagi, udah kemana-mana bacaannya. Nah itu udah mulai kemana-mana tuh kan ya, kita berusaha fokus Pak. Makanya ada tuntunan mencari imam ya, tadi enak Ustaz Sutrisno jadi imam, apalagi kalau memang imam sesungguhnya kan. Saya lagi off dulu jadi imamnya, jadi ya alhamdulillah lagi bersihin dulu ini lendir. Seminggu saya nggak ngerokok lagi gitu. Kayaknya harus ngerokok lagi biar biar fit ya. Cuma lagi nyari ini rokok propos belum ada yang ngasih. Jadi makanya alhamdulillah inilah Imam Asy-Syafi'i ini kita yang anut ya. Saya pribadi juga 12 tahun saya pesantren di pondok pesantren tentang aliran Asy-Syafi'i. Tapi bukan berarti kita menjustifikasi yang di luar Asy-Syafi'i itu tidak baik. Gitu Pak. Saya awal datang ke Depok tuh saya merasa pede lah ya, karena apa? Depok Jawa Barat pasti Imam Asy-Syafi'i kan. Akhirnya saya ngajar di satu masjid di komplek perumahan ya, alhamdulillah saya mimpin Yasin. Baru berapa bulan terpilihlah pengurus masjid yang baru nih ya. Ternyata ketuanya adalah Salafi. Terusirlah saya dari masjid itu karena memang tidak sejalan dengan NU kan, hampir 2 tahun. Akhirnya terambil alih, saya mengajar kembali. Jadi makanya saya kaget, ternyata ada aliran lain selain aliran Hanafi, Hanafi, Maliki, Imam Syafi'i, ada imam lain nih saya bilang awalnya. Akhirnya saya sharing dengan teman saya pimpinan pondok pesantren Abu Fawas di Sawangan. Dia sahabat saya satu pesantren. Saya nanya, beliau juga dulunya lagi ceramah, bahkan lagi khotib Jumat ditunjuk, dibentak, bahkan suruh turun, bid'ah, turun kamu. Jadi dia khutbah di masjid komplek, lagi khutbah Jumat Pak. Malunya bagaimana coba? Ya, kalau cuma mimpin Yasin disuruh stop nggak jadi masalah. Khutbah Jumat
Siapa yang berani protes orang khutbah Jumat? Di Istiqlal juga presiden nggak berani protes sama khotib Jumat gitu kan. Tapi ini diusir, suruh turun teman saya. Tapi dari sana dia belajar tentang oh seperti ini tuh aliran-aliran ini. Akhirnya alhamdulillah ya sekarang sudah mulai riak-riak aja lah. Itu Pak ya, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit. Mohon maaf ya, saya masih belum fit, tapi mudah-mudahan insya Allah ke depan kita makin baik pertemuan kita. Mudah-mudahan semakin juga diberikan keberkahan oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara apa yang disampaikan oleh guru kita tentang keikhlasan. Hamil istri. Kalau kuasa Allah